Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke ya. Selamat untuk semuanya. Jadi mohon maaf ini kuliahnya geser sore. Mudah-mudahan tidak mengganggu waktunya istirahat. Ya. Jadi suasananya mungkin panas, tapi mudah-mudahan bisa tetap konsen dan itu bisa berjalan baik. Oke ya, mungkin sebelumnya ada yang mau disampaikan, silakan disampaikan dulu pada pertemuan sebelumnya. Atau ada persoalan yang mau disampaikan? Tidak ada? Oke, sepertinya tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, kita mungkin lanjutkan terkait dengan materi kita pada pertemuan sebelumnya. Jadi sebelumnya kita sudah sedikit bicara terkait dengan bidang datar ya. Jadi bagaimana nanti bentuk persamaan bidang datar. Ya, jadi nanti mungkin barangkali apakah yang dimaksud arah bidang datar itu, sehingga nanti orientasinya kita bisa tahu di situ. Mengingatkan pada bentuk yang kemarin, jadi kalau kita bicara terkait dengan sebuah bidang datar, ketika memotong di sumbu koordinat ya, ini kita potong memotong di sini, berarti ini tidak terbatas di sini, hanya kita gambarkan sampai di sini. Ya, jadi kalau luasannya maka tidak terbatas ya, jadi tidak terbatas, ini tidak memiliki ujung. Ya. Nah, kalau misalkan nanti kita mau menentukan bagaimana persamaan bidang yang melalui titik di sini, titik B misalkan, dan titik C misalkan. Nah, asumsinya kan pertama aksioma kan kalau misalkan ada 3 titik yang tidak segaris maka dapat dibuat satu bidang datar. Nah, berarti artinya bidang datar ini tertentu. Tidak mungkin nanti yang mulai 3 titik ini ada 2 bidang datar yang berbeda, hanya ada 1. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada 1 berarti arahnya ya 1. Nah, misalkan titik P itu sebarang titik pada bidang V. Ini kita namakan bidang V, ada sebarang titik. Ya. Kemudian kalau kita menarik dari O, tegak lurus dengan bidang P, jadi kita proyeksikan tegak lurus, maka di sini gayanya Q. Ya, OQ itu tegak lurus dengan V. Nah, kemudian kalau di sini OQ itu tegak lurus dengan V, berarti kan OQ ini tegak lurus dengan semua garis yang terletak pada bidang ini. Nah, sehingga nanti kalau proyeksikan P pada OQ mesti didapat titik Q. Ya, jadi P itu diproyeksikan pada OQ maka didapat titik Q. Karena di sini berarti OQP itu akan tegak lurus. Nah, sehingga di sini yang kita lihat, maka kalau nanti yang kita lihat di sini OQ, ya, maka sebenarnya orientasinya adalah OQ itu satu garis yang tegak lurus dengan bidang V. Nah, berarti sebenarnya nanti kalau kita menentukan arah, ya, arah bidang itu sebenarnya arah dari garis OQ. Nah, kalau misalkan OQ itu memiliki sudut dengan sumbu X positif, Y positif, Z positif itu lam alfa, beta, dan gamma, dan panjangnya itu kita misalkan P, ini panjangnya P. Ya, kalau ini melalui O ya ini jadi 0, jadi kalau tidak ya P. Nah, maka bidang V itu yang kita katakan tadi sudah tertentu, tidak ada yang lain. Nah, maka kalau kemarin kita katakan proyeksi, jadi jumlah panjang proyeksi OA, jadi kalau AO atau OA di sini, OB, OC itu kalau kita proyeksikan ke OQ, ya ini kan gini, kalau P itu berarti kan artinya
titiknya X, Y, Z. Nah, berarti kan di sini sebenarnya kan OA itu X, OB itu Y, OC itu Z. Nah, jadi kan kalau P itu kita proyection itu Q, ya, maka di sini kan kalau A diproyeksikan ke sini, ya itu berarti kan artinya kita dapatkan X cos alpha. Ya, jadi terbentuk sudutnya di sini. Ya, jadi artinya di sini kan kalau kita mengatakan bahwa ketika ada ini adalah sumbu X, ya. Kemudian kalau ini adalah garisnya, kalau sudutnya di sini ini alfa, ya ini alfa, ya. Maka kan kalau kita proyeksikan, ya, ini berarti kan menarik tegak lurus di sini. Maka panjang proyeksinya itu ini. Ini kan artinya dari X di sini cos alpha. Ya, jadi ini yang kita masukkan di sini. Jadi ini adalah X cos alpha di sini. Kemudian B diproyeksikan berarti panggilnya Y cos beta. Kalau Z diproyeksikan ya Z cos gamma. Nah, ini kalau dijumlahkan mesti nilainya sama dengan OQ, yaitu panjang proyeksi OP pada OQ. Nah, sehingga yang kita dapatkan kemarin itu adalah ini. Ya. Jadi X cos alpha, Y cos beta, plus Z cos gamma sama dengan P. Nah, ini berarti artinya di sini yang kita lihat itu untuk sebarang titik P pada bidang V, X, Y, Z tadi, maka kita dapatkan satu persamaan seperti ini. Nah, ini kita namakan karena P itu sebarang titik pada bidang V, berarti setiap titik di V itu berlaku mewakili dari setiap titik di bidang. Nah, berarti karena ini mewakili setiap titik di bidang, jadi inilah yang kita namakan persamaan bidang V. Persamaan bidang V karena ditentukan oleh OQ, OQ itu adalah garis yang tegak lurus, maka dikatakan itu adalah dalam bentuk normal. Ya, sehingga di sini sebenarnya persamaan bidang itu arahnya itu ditentukan oleh arah dari normal garis atau garis yang tegak lurus dengan bidang itu. Ya, tetapi kalau dituliskan dalam bentuk normal, itu tentunya adalah di sini sama dengan P. P-nya itu adalah jarak antara O ke bidang. Jarak antara O ke bidang. P ya. Sehingga kalau melalui O, ya tentunya di sini adalah 0. Sehingga ini adalah persamaan bidang P yang melalui O. Oke, jadi seperti itu. Nah, sekarang gini, kalau misalkan kita memiliki satu persamaan bidang, kalau A, B, C, D, ya, A itu B, C itu bilangan real, D juga. Nah, ini kan koefisien dari X, Y, Z. Nah, kalau bidang ini sebanding, jadi bilangan arahnya itu sebanding dengan kosinus alfanya. Karena nanti kan kalau alfa itu kan satuannya beda dengan cos alfa. Cos alfa kan bilangan real. Nah, jadi harus sebanding dengan cos alfa, cos beta, cos gamma, kosinus arahnya. Nah, kalau ini sebanding, ya, maka akan kita tuliskan ini. Jadi cos alfa per A, cos beta per B, cos gamma per C, min P per D. Nah, sehingga di sini kalau misalkan ini adalah sama dengan lambda, maka kita dapatkan cos alfa itu lambda A, cos beta lambda B, cos gamma itu lambda C, dan P itu min lambda D. Nah, kemudian masih ingat pada materi awal, ya, karena cos kuadrat alfa dan seterusnya ini 1, berarti kita dapatkan, atau lambda ini kita dapatkan bentuknya adalah 1 per plus minus akar ini. Nah, ini yang kita dapatkan. Sehingga kalau dikembalikan ke sini, A itu apa? Atau kalau kita katakan cos alfa itu apa? Nggak boleh. Jadi artinya kan mana yang dibutuhkan, A atau cos alfa. Kalau cos alfa berarti kan tinggal lambda diganti ini. Oh, jadi A per plus minus akar ini.
cos beta, oh jadi B per plus minus akar ini. Cos gamma jadi C per plus minus akar ini. Kemudian P berarti nanti min B, ya, atau negatif D. Sorry. Yang benar itu menyebutkannya negatif D. Jadi negatif D per plus minus akar ini. Nah, sehingga kan kalau kita tuliskan di sini, maka kita dapatkan bentuknya adalah ini. Jadi dengan demikian hubungannya di situ cos alfa ini, cos beta ini, cos gamma ini, dan P ini. Sementara itu yang kita pilih nanti P itu bilangan positif ya, karena menyatakan jarak, atau katakanlah bilangan non negatif karena mungkin 0 kalau melewati titik pusat sumbu koordinat. Sehingga saya menuliskan mutrakir sebenarnya adalah menunjukkan kalau P itu positif, ya, orientasinya itu. Tetapi kalau di sini ada nanti bagaimana kita memilih P di situ, ya tentunya sangat tergantung dari nilai ini ya, nilai D. Ya, sangat menentukan itu adalah nilai D. Jadi kalau nilai D-nya itu positif, berarti kan menjadi min D. Nah, supaya nanti jadi positif, berarti di sini harus negatif. Kalau di sini sudah negatif, berarti negatif dari misalkan negatif D, berarti ini positif, berarti ini harus positif. Nah, sehingga akan memengaruhi berapa besar sudut yang didapatkan. Nah, kita contohkan, misalkan ini. Nah, kita contohkan. Oke ya, sebentar. Ini kalau W itu adalah 2X plus 3Y min Z plus 2 sama dengan 0. Nah, ini tentukan berapa cos alfa, cos beta, dan cos gamma. Atau mungkin tentukan, ini soalnya belum dituliskan, tentukan berapa sudut arah, berapa besar sudut arah dari W. Jadi tentukan alfa, beta, gamma. Nah, misalkan itu. Nah, kalau kita lihat persamaan bidang W ini, jadi kalau misalkan nanti kita tuliskan AX plus BY plus DZ plus D sama dengan 0, berarti kan A, B, C itu adalah bilangan arah. Nah, kemudian kalau ini D itu konstanta. Nah, berarti di sini bilangan arahnya itu 2, 3, negatif 1. Jadi koefisien dari X, Y, Z. Sedangkan cos alfa, cos beta, cos gamma itu juga. Nah, berdasarkan rumus yang kita peroleh tadi, kalau cos alfa itu A per ini, berarti kan kita tinggal tuliskan O2 per plus minus akar di sini 491. Ya. 491. Ya. 491. Nah, di sini 2 per plus minus akar 14. Nah, kemudian kalau cos gamma itu C per ini. Sehingga negatif 1 per ini. Nah, ini kan tanda masih plus minus semua. Cos beta kita dapatkan ini. Nah, kalau D-nya itu adalah 2, maka P itu kita tuliskan negatif D. Berarti nanti negatif 2 per ini. Nah, berarti kan kalau P itu bilangan positif, maka kan pilih di sini tanda plus minus, pilih yang negatif. Nah, kalau gitu P itu adalah 2 per akar 14. Nah, ini kalau P itu bilangan yang kita pilih itu tandanya negatif di sini, berarti kan menyebabkan ini kita pilih negatif. Cos beta itu
negatif 3 per akar 14. Ini negatif, berarti cos gamma itu 1 per akar 14. Cos alfa itu negatif 2 per akar 14. Jadi menyesuaikan itu. Oh, kalau begitu alfanya berapa di sini? Ya, kita tinggal arkesnya di situ. Karena nilainya negatif, berarti dia itu sudutnya adalah tumpul. Negatif berarti sudutnya tumpul. Kalau positif berarti lancip. Nah, jadi yang kita lihat itu kan arahnya terhadap sumbu X positif, sumbu Y positif, dan sumbu Z positif. Jadi itu yang kita lihat. Ya gitu ya, sehingga kita dapatkan bentuknya adalah. Oke, ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Pak, izin bertanya. Oh iya ya, oke. Untuk harga P-nya itu berarti itu mutlak ya Pak? Berarti harus positif ya Pak? Tadi saya berikan tanda mutlak itu sebenarnya menyatakan dia harus positif gitu. Tetapi sebenarnya kan kalau ditentukan dari bentuk yang ini, kan P itu bilangan positif gitu ya. Sehingga nanti kan kalau seperti ini kan nggak mungkin dua-duanya dipilih. Ini kan ada dua nilai, kan nggak mungkin semuanya dipilih. Tetapi mestinya yang berlaku itu kan salah satu. Nah, menentukan plus minus itu dari mana? Nah, catatan karena P itu harus positif, maka di sini kita harus menetapkan nilai P ini positif. Nah, kalau ini 2 per plus minus ini supaya positif itu apa? Ya, kalau supaya positif berarti kan yang bawah itu kan harus negatif. Begitu. Oh iya Pak, berarti harga P harus selalu positif Pak? Ya, P positif karena Oh P iya, menunjukkan jarak dari O ke bidang. ya Artinya, terima kasih Pak. ya oke. Oke ya, gitu ya. Oke, sekarang kalau yang lain ada, tolong nanti bisa disampaikan. Sekarang gini, ini hanya menuliskan bentuk lain. Ini nomor 1 itu hanya menuliskan bentuk lain kalau persamaan itu bentuknya ini, tetapi bagaimana ketika kita tuliskan dengan menggunakan titik atau menghubungkan titik potongnya dengan sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Jadi artinya ketika ada bidang datar X plus DY plus DZ plus D sama dengan 0, kemudian titik potongnya terhadap sumbu X, ya artinya di sini Y dan Z-nya itu 0. Ya. Artinya dibuat yang nilainya 0, berarti X itu adalah negatif D per A. Ini tulisannya sebenarnya per ya, bukan garing. Salah. Kemudian kalau titik potong dengan sumbu Y, ya berarti Y sama dengan negatif D per B. Sumbu potong dengan sumbu Z, nah ini. Kalau titik potongnya mana ya, nanti ini negatif D per A, 0,0. Kalau ini adalah 0, negatif D per B, 0. Ya. Kemudian yang sini adalah orientasinya di situ. Nah, jadi kita mendapatkan bentuknya ini. Sehingga nanti kalau misalkan secara berurutan titik potongnya ini kita misalkan A, ini B, ini C, ya, berarti nanti kita bisa menuliskan kembali bentuknya adalah ini. Kalau dibagi dengan ini, maka kan ini. Nah, sehingga, oh kalau begitu bisa dituliskan X per A, Y per B, Z per C sama dengan 1. Itu ya. Sehingga nanti ketika kita lihat misalkan bentuk ini, ada bidang yang kita tuliskan 2X plus 3Y min Z plus 3 sama dengan 0. Ya. Ada bidang ini. Nah, kemudian bidang ini kan memiliki titik potong terhadap sumbu X itu di negatif 1,5, 0,0. Titik potong sumbu Y 0, negatif 1,0, Z-nya ini. Nah, jadi kan rotasi yang kita tuliskan, bagaimana kita menuliskan bentuk lain, ya ini bisa dituliskan menjadi X per 1 negatif 1,5 dan ini seterusnya sama dengan 1. Atau ya ini hanya menuliskan ini saja. Nah ini artinya bahwa menyatakan titik potong dengan sumbu X jika Y Z-nya 0,
menyatakan titik potong dengan sumbu Y jika X, Y-nya 0, dan seterusnya, X, Z-nya 0, dan seterusnya. Jadi ini hanya menuliskan bentuk lainnya, jadi ekuivalen bentuk ini. Kira-kira gitu. Bagaimana jika tidak memotong salah satu sumbu? Ya sama ya, nanti artinya kan kalau tidak memotong salah satu sumbu, berarti kan variabel ini hilang. Ya, kalau variabel ini hilang, ya tentunya nanti kita tinggal memilih titik potongnya mana. Oh, kalau seperti ini kan tinggal X sama dengan 3/2. Nah, itu berarti kita menuliskannya kan bentuknya, ya tinggal titik potongnya dengan sumbu X saja. Ya, jadi di situ. Kalau dituliskan yang bentuk ini apa? Ya, berarti sebenarnya kan kalau dituliskan kalau titik potongnya dengan sumbu X itu adalah 3/2, berarti nanti kan X per 3/2 sama dengan 1. Nah, jadi menuliskannya menjadi itu. Jadi itu hanya cara menuliskan saja, karena itu bentuknya ekuivalen. Nah, ini yang mungkin nanti masuk di situ. Ya, jadi yang kita lihat di sini persamaan bidang datar melalui sebuah titik tertentu. Ya, persamaan bidang datar melalui sebuah titik tertentu. Jadi kalau kita ingat di situ, pertama asumsinya tadi yang kita katakan aksiomanya kan melalui 3 buah titik yang berbeda dan tidak kolinier, ya, maka dapat dibuat sebuah bidang datar. Nah, nanti kita bahas setelah ini. Cuma di sini kan artinya kita hanya mengingatkan bagaimana ketika nanti memiliki titik yang dilewati, ya, tetapi arahnya ditentukan. Nah, sekarang kita lihat. Misalkan sebuah titik P, X1, Y1, Z1 itu pada bidang ini, W, atau pada bidang V, AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Nah, kalau ini terletak, ya berarti kan kalau X, Y, X1, Y1, Z1 dibandingkan dengan X, Y, Z, ini kan menjadi kalimat yang benar. Oh, berarti memenuhi. Ini benar. Jadi kalau ini benar sama dengan 0, berarti ini adalah terletak. Oke ya. Nah, kalau ini didapat ini, berarti nilai D kita eksplisitkan. D itu kan sama dengan negatif dari ini. Nah, kalau dikembalikan ke sini, D diganti dengan ini, maka kita dapatkan bentuknya adalah ini. Jika disubstitusikan ke bidang datar ini, maka kan kita dapatkan AX plus BY plus TZ. Ini sorry ya. Ini TZ min ini. Nah, akibatnya kalau kita tuliskan, kan menjadi A kali X min 1 plus B kali Y min 1 plus C kali Z min 1 sama dengan 0. Nah, ini artinya persamaan bidang datar melalui P, X1, Y1, Z1 dengan bilangan arah A, B, C. Ya. Jadi kalau diketahui satu titik, maka secara otomatis arahnya atau garis normalnya itu arahnya tahu. Ya. Jadi kalau hanya melalui satu titik, maka arahnya ke situ. Gitu ya. Sehingga nanti ketika kita melihat ini, berarti kan artinya oh melalui titik ini. Oke, kita contohkan misalkan ini. Tentukan persamaan bidang datar yang melalui 2, negatif 1, negatif 4 dengan bilangan arah 2, 1, 1. Nah, tentukan bidangnya itu, berarti kalau sesuai dengan bentuk yang akhir ini, berarti 2 kali X min 2 ditambah 1 kali Y plus 1 ditambah 1 kali Z plus 1. Atau kita dapatkan ini. Nah, ini berarti kan persamaan ini melalui ini. Oh, kita langsung. Cara lain boleh enggak? Ya boleh, tidak harus mengikuti yang ada di sini. Misalkan bidang P itu adalah 2X plus Y plus Z. Ini kan arah. Dengan arah 2, 1, 1, berarti kan 2X plus Y plus Z plus D. Sama dengan 0. Ya, berarti kalau dimasukkan, oh melalui ini, ya, kita masukkan aja. Oh ternyata didapat D1, ya udah dimasukkan. Nah, itu berarti di dalam mengerjakan kita boleh menggunakan alternatif yang berbeda. Ya.
Itu. Kemudian berikutnya di sini bidang datar yang melalui 3 titik. Ya. Ini artinya kalau diketahui 3 titik yang berbeda, dapatkah kita menentukan bidang datarnya? Ya. Pertama, kalau misalkan diketahui titik P, itu ada 3 ya, PI, jadi I-nya berjalan 1 sampai 3, berarti P1 ya X1, Y1, Z1, P2, dan seterusnya. Misalkan dari 3 titik tersebut dibuat bidang datar yaitu AX plus BY plus C, Z plus D sama dengan 6. Nah, karena melalui 3 itu berarti kan kita bisa memasukkan nilai-nilainya di situ. Ya. Melalui P1, maka kita dapatkan ini. Melalui P2, berarti kita dapatkan ini. Melalui P3, kita dapatkan ini. Nah, berarti kan ada 3 persamaan, ada 3 variabel A, B, C. Jadi Anda bisa mengeliminir untuk mencari nilai A, B, C dari 3 persamaan ini. Jadi boleh dikerjakan dengan cara eliminasi atau substitusi. Ya. Atau kalau misalkan saudara sudah bicara dengan di aljabar linear, ada matrik, ya boleh saja di situ menggunakan matrik. Ya. Nah, jadi artinya di sini kalau kita gunakan matrik, maka kan sebenarnya kita tuliskan matriknya seperti ini. Jadi ini kita tambahkan yang umum, di mana di sini kan ada X, Y, Z. Ini Z ya, sorry ya. Ini salah ngopi, jadinya tertulisnya salah semua. Jadi ini sehingga kalau kita tuliskan di sini, ketika bentuk ini dapat ditulis menjadi matriknya itu ini. Ya, jadi yang kita tuliskan kalau di sini yang kita cari itu kan A, B, C itu dari sini. Tetapi ketika kita gunakan koefisiennya di sini X1, X2, X3 dan seterusnya, maka menjadi matrik ordo 4 kali 4 ya. Sehingga nanti kan kalau ordo 4 kali 4 berarti nanti kan artinya ketika nanti kita bagaimana menentukan determinannya, ya mungkin kalau cara saurus kan mungkin ordo 3 ya. Maka gunakan adjoint bisa. Jadi nanti OX ini kali determinannya ini. Ya, seperti ini. Ya, kan kita dapatkan. Ini kan 1-1 berarti positif. Ini yang 1-2 berarti negatif. Ini negatif Y. Ya, berarti nanti kan yang hilang itu ini. Tapi ini masuk 1, 2, 3 garis. Nah, nanti plus Z, nah, berarti ini hilang, X1, Y1, dan seterusnya. Jadi kita gunakan itu, maka akan didapat persamaan bidang datar yang dimaksud. Jadi terserah menggunakan yang mana, di situ tidak masalah. Jadi boleh digunakan apakah menggunakan eliminasi atau menggunakan langsung. Jadi seperti itu. Mungkin kita contohkan bentuknya ini. Ya. Ya, jadi tentukan persamaan bidang datar yang melalui titik A, B, dan C. Ya. Jadi kalau A, B, dan C hanya di situ adalah ini. A itu 102, B negatif 101, C itu adalah negatif 113. Ya. Mungkin kalau kita ilustrasikan di dalam menentukan ini, ya. Jadi ketika nanti kita ilustrasikan di dalam menentukan ini, berarti nanti kan ini diketahui titiknya ini. Nah,
Berarti kan kalau kita misalkan, misal bidang V itu yang dibentuk itu AX plus BY plus TZ plus D itu sama dengan 0. Nah, kalau ini V melalui A, ya, berarti nanti kan kita dapatkan di sini karena 102, berarti nanti kan A ini 0, kemudian plus 2C plus D sama dengan 0, ini 1. Melalui B, ya, kita dapatkan berarti negatif A plus C ya, plus D sama dengan 0. Melalui C, ya, mungkin yang kita tuliskan adalah negatif 1, berarti negatif A plus B plus 3C plus D sama dengan 0. Jadi ini yang kita tuliskan 2, ini 3. Nah, artinya kalau Anda misalkan mengerjakan dengan menyelesaikan ini, ya boleh. Jadi gunakan eliminasi atau substitusi. Misalkan kan dari 1, 2. 1, 2 itu kan kalau ditambahkan, jadi 1 plus 2, itu kan didapatkan, berarti ini kan 0, 3C plus 2D sama dengan 0. Oh, kita dapatkan C itu sama dengan 2/3D. Ya. Oh, kalau begitu kita dapatkan nilai A dalam D. Karena di sini A itu kan sama dengan C plus D. Oh, kalau gitu sama dengan, kalau dimasukkan kedua, berarti A itu adalah min 2/3D plus D. Oh, kalau gitu sepertiga D misalkan. Kemudian dengan bentuk yang sama tentunya nanti kita dapatkan B, karena B-nya itu kan ini. Oh, kalau gitu B itu sama dengan A min 3C min D. Berarti A itu adalah sepertiga. Ya. Min ini berarti plus 2D, ya. Min D. Nah, berarti ini kan tinggal D. Oh, berarti sama dengan misalkan 4/3D. Nah, nanti kan kalau misalkan kita kembalikan ke bentuk yang semula, berarti kan tinggal A itu diganti ini. Sepertiga D. Ya. Kemudian B ditambah 4/3 D, Y, ditambah C, berarti min 2/3 D, Z, ya, ditambah D. Kalau D tidak 0, berarti kan boleh dibagi dengan D. Bagi dengan D, kalikan dengan 3, berarti kan kita dapatkan X ditambah 4Y. Kalikan 3, berarti min 2Z plus 3. Nah, ini persamaannya ini. Nah, tetapi kalau misalkan Anda menggunakan matrik, berarti kan Anda harus menuliskan matrik ordo 4 kali 4 Z1, maka di sini adalah 1, 0, 2, negatif 1, negatif 1, kemudian 0, 1, kemudian negatif 1, 1, 3. Nah, ini 1, 1, 1. Nah, berarti menentukan determinan dari ini, ya, yang sama dengan 0. Ya, yang tadi kita tuliskan, oh determinannya itu X kali determinan ini. Ya, ini boleh digunakan seharus atau menggunakan. Kan kalau misalkan adjoint juga kan 0, tinggal nanti 2, ini negatif 2, dan ini tinggal nanti ketemu juga. Nah, itu berarti terserah cara mana yang digunakan. Boleh, yang penting di situ adalah Anda mengerti, kemudian memilih mana yang paling anggap Anda lebih mudah, lebih cepat, dan lebih teliti. Ya, mungkin kira-kira itu pada bagian ini. Ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan, silahkan kalau ada. Belum, Pak, dari saya. Oh, belum. Ya, oke ya. Oke, ini yang tidak muncul siapa? Jundan ya. Jundan ini hilang terus kemana?
Julian ada nggak? Nggak ada ya. Oke. Pak, permisi Pak. Oh iya. Boleh dicoba determinannya juga nggak Pak? Itu berarti 3 angka belakangnya nanti ditulis lagi gitu Pak. Agak lupa gimana gitu Pak. Loh, pernah mencari determinan enggak? Pernah, cuma agak lupa Pak. Oh, agak lupa. Kalau cara Sarus masih ingat? Gimana Pak? Cara Sarus masih ingat? Sarus. Sarus itu apa ya Pak? Waduh, nah ini yang repot. Aku nggak tahu Pak. Maaf ya Pak. Nah, Saya Alinnya baru sudah mendengar. Alin sudah lewat toh? Alin masih awal-awal. Masih awal-awal. Enggak, maksud saya itu kan gini, ketika nanti kan ketika ada matriks 1, 2, 3, 1, 1, 0, 1, 3 misalkan 2, 1, 0, 4 misalkan 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 ya, ini 4. Ya misalkan ini ya 1, 2, 3, 4 misalkan ini. Kalau ini bagaimana menentukan determinan ini? Jadi determinan ini. Nah, maksud saya itu kan gini. Kalau ini nanti kan artinya baris ke-1 kolom ke-1, baris kedua baris ke-1 kolom kedua, baris ke-1 kolom ketiga, baris ke-1 kolom keempat. Nah, berarti kan kalau ini kita tuliskan ketika nanti min 1 pangkat I plus J. Ya. Nah, ini kan kalau I-nya 1, J-nya 1, negatif 1 itu kan pangkat 2, berarti kan positif. Ini negatif, positif, negatif. Maka di situ kan kalau kita tuliskan, kita ambil misalkan yang 3 ya. 1, 2, 3, 2, 0, 1, 4, 3, 1 misalkan. Kalau ini, ya berarti nanti kan determinannya itu 1 kali determinan ini. 0, 1, 3, 1. Karena yang kita pakai ini. Ya, jadi ini kan hilang. Oh, tinggal sisa ini. Kalau yang ini berarti negatif 2 kali ini hilang. Ya, berarti tinggal 2, 4, 1, 1. 4. Ya. Oh, kalau ini berarti nanti positif, berarti plus. Ya, ini hilang. Oh, berarti 2, 0, 4, 3. Nah, jadi ini cara mencarinya. Sehingga nanti kan, oh 1 lah, ini kan berapa? 0 dikurangi 3, berarti kan negatif 3. Ini berapa? 2 dikurangi 4, berarti negatif 2 kali 2, berarti 4. Ini berapa? 6 dikurangi 0, berarti 6 kali 3, 9. Oh, berarti kan tinggal 5. Nah, tetapi nanti kan ketika tadi itu kan diberikan bentuknya itu kan ini yang sama dengan itu kan 0. Ya, jadi artinya mengapa di sini kan ini ada variabel. Ya, sehingga kalau nanti nilai-nilai ini kan akan menghasilkan pertama koefisien X, koefisien Y, koefisien Z, D. Karena nanti kan ini menghasilkan konstanta. Karena ketika dihilangkan ini, maka kan tinggal matriks 3 kali 3 ini. Kalau seharusnya itu kan kita tinggal diagonal utama, nanti ini ya, kan diagonal utama kan ini sama ini. Ya, jadi artinya di situ kan ketika AD min BC, AD berarti nanti kan 3 itu kan ke sini dulu, ya kemudian dikurangi yang 1, 2, 3. Nah, jadi seperti itu ya. Ya, dicoba lihat bukunya analitika. Sorry, aljabar linear. Saya kira-kira ya. Tes. Insya Allah Pak. Terima Ya, kasih Pak. ya, oke ya. Tolong nanti bukunya jangan dilewatkan dulu, dicari dulu. Mudah-mudahan ketemu. Semester berapa? Bareng ini ya? Kan semester 2 ya. Alin 1. Baru semester ini, Pak. Barengan ya? Iya. Oh, barengan. Oh ya. Oke, kalau barengan mungkin bukunya dibuka-buka dulu atau nyari ini. Ada buku yang khusus matrik. Saya pikir kemarin itu kan
sudah selesai ya biasanya. Oh ini barengan. Kalau barengan nanti cara mencari determinan itu kan boleh pakai kalau masih ordo 2 itu kan ordo 2 kali 2 itu kan kita tinggal itu ya A min BC. Kalau ordo 3 kali 3 itu kan kita menggunakan sarus itu biasa. Tapi kalau misalkan pakai adjoin itu boleh. Jadi kan adjoin itu kan sebenarnya lebih memudahkan untuk perhitungan. Tapi kalau sarus itu kan memang harus mengalihkan di masing-masing diagonal itu kan 3 bilangan. Ya, cuma tandanya di situ kan ketika nanti garisnya begini, ya, itu berarti nanti positif, kemudian dikurangi yang negatif. Jadi seperti itu. Oke, nanti dicoba. Nanti kalau misalkan mencoba ada masalah di apa itu ditanyakan. Ya, mungkin dicoba dulu. Maksud saya nanti mencoba itu gini. Kalau nanti Anda mencoba, maka ini soal nomor yang ini kerjakan dengan cara yang eliminasi substitusi. Kemudian Anda kerjakan juga dengan cara matrik. Ketemunya sama enggak? Sehingga nanti kan kalau ketemunya enggak sama, Anda cari salahnya di mana sih saya melakukan itu. Kira-kira begitu. Kalau bukunya Alin pakai bukunya siapa? Al-Jabalinnya pakai buku apa? Anton Rores, Pak. Oh gitu. Anton Forest. Iya, sudah punya ini bukunya? Sudah, Pak. Sudah. Ya nanti dicari kalau ada determinan matrik nanti bisa dilihat di situ. Nanti kalau misalkan ternyata enggak, ya nanti disampaikan minggu depan ya. Nanti saya mungkin selipkan materi itu. Oke gitu ya. Oke, kemudian bisa. Karena nanti di geometri boleh memakai itu, boleh tidak, maksudnya gitu. Jadi itu hanya alternatif untuk mengerjakan saja. Termasuk kemarin kan kalau di analitika datar itu kan boleh memakai itu juga boleh tidak. Jadi sifatnya opsional. Oke, sekarang kalau tidak ada, mungkin kita lihat tambahan ini. Sudut antara dua bidang datar. Saya tanya dulu sih, mungkin masih ingat. Amalia, tes Amalia. Suaranya masuk Amalia. Aska Amalia, nggak ada. Sri Hardini. Iya, Pak. Ya, oke. Sri Hardini. Masih ingat sudut antara dua bidang itu cara menggambarkannya gimana ya? Sudut antara dua bidang. Agak lupa ya, Pak. Agak lupa. Iya. Oh gitu. Kalau kedudukan dua bidang itu masih ingat, misalkan diberikan dua bidang datar V dan W. Nah, kalau garis kemarin kan di awal mungkin sudah juga ada yang di geometri itu kan ada sejajar, kemudian berpotongan, berimbas. Kalau ruang ya bersilangan gitu. Kalau bidang kedudukan dua bidang V dan W itu ada berapa kemungkinan kalau diberikan dua bidang? Sri, Ardini, Sebentar, Pak. bentar. Dua bidang. Berimpit mungkin. Berimpit, terus? Berimpit. Sejajar. Bentar ya, ada pengamen.
Oke. Mungkin tadi Mbak Sriardini, sorry ada pengamen lewat, ngajarnya di depan. Sriardini, halo. Ya, Pak. Ya. Berimpit terus Sejajar, sejajar, berpotongan, berpotongan, bersilangan. masuk ada bidang bersilangan. Enggak deh. Enggak ada ya. Yang Sepertinya ada itu itu berimpit, sejajar, dan berpotongan. potongan. Ya, jadi berimpit, sejajar, dan berpotongan. Hanya ada 3 itu. Berimpit dan sejajar itu sudutnya 0. Gitu ya. Jadi sudut dua bidang yang sejajar dan berimpit itu 0. Maka biasanya kita tidak mencari. Nah, maka mesti yang kita cari itu yang berpotongan. Ya, berpotongan. Kalau dua bidang itu berpotongan menurut garis lurus kan. Jadi artinya perpotongannya itu akan membentuk sebuah garis. Nah, berarti kan kalau kita menentukan sudut antara dua bidang datar, maka caranya adalah ganti. Nah, Melukis garis, Pak. melukis garis apanya? Misalkan gini, melukis garis. Ya, oke. Melukis garisnya gimana? Di bidang ini bidang yang satu dengan yang satunya. Misalkan gini, oke. Saya misalkan membuatkan bidang baru. Ya, oke. Misalkan katakanlah ada bidang ya, ini satunya ini. Kemudian ya menekan di sini. Ya, dari sini. Ya, misalkan ini garis tumbuhnya itu ini. Ya, ini garis potongnya. Ya, terus langkahnya gimana? Tadi membuat Buat garis. garis, Pak. Garis. Kalau ini misalkan yang warnanya ini saya kasih warna apa ya? Ini outline garisnya merah. Ya, warna merah. Ya. Kemudian ada bidang biru dan putih. Nah, terus caranya pertama Buat membuat garis pada Oh. bidang putih yang tegak lurus garis merah. Misalkan gini, ini dibuat pada bidang putih yang tegak lurus merah. Misalkan ini, oke. Ini saya kasih warna tidak merah ya, hijau. Walaupun nggak kelihatan. Oke, terus? Buat garis juga pada bidang biru yang tegak lurus dengan garis merah. Saya buat di sini. Ini. Garisnya itu Garisnya dekat, Pak. Garisnya nggak jauhan, tapi nggak jauh, dekat. nggak jauh dekat di sini. Ini yang dekat. Dengan garis yang satunya tadi. Garis yang Ini dekat. Ini sudah dekat. Masih kurang dekat. Masih kurang dekat. Dekat di garis yang pada bidang putih itu, Pak. Berarti kan artinya tetapkan satu titik gitu ya pada garis ini. Oh iya.
Berarti kan artinya tetapkan satu titik pada garis yang warna merah tadi pertama. Kemudian buat, misalkan ditetapkan titiknya di sini. Buat garis melalui titik itu tegak lurus warna merah terletak pada bidang ini. Kemudian yang kedua, buat garis melalui titik ini tegak lurus merah dan terletak pada bidang ini. Jadi ini kan harus berpotongan di sini. Itu ya. Gitu Mbak? Ya. Ya Pak. Ya, oke. Jadi itu sehingga nanti kan kita maksud itu jelas. Jadi artinya tetapkan satu titik pada garis tumpu, kemudian buat garis melalui titik ini ya terletak pada bidang ini dan tegak lurus ini. Ya, kemudian yang satu ini. Nah, sudut antara garis ini itu adalah sudut antara dua bidang ini. Ya, jadi maksudnya itu. Nah, ini di bab ini kita akan menentukan. Jadi kalau di geometri itu kan nggak ada persamaannya. Tapi kalau di sini kan kita bicara terkait dengan persamaan bidang datar. Nah, maka di sini yang kita lihat itu gini, ya ilustrasinya itu saya mengambil bentuk yang khusus ya. Bentuk khusus itu berarti kan artinya warna kuning ini bidangnya kan bidang X, O, Y. Persamaan bidang X, O, Y. Kalau ditanya persamaannya apa ya? Kalau misalkan tadi kan ada 2X plus 3Y plus misalkan Z plus 3 sama dengan 0. Kalau ini persamaan kuning ini bidang EKOY, ini melalui O000. Nah, ini persamaannya apa ya kira-kira? Warna kuning ini. Yang tahu siapa? Persamaan bidang warna kuning. Sumbu Y terletak di bidang kuning, sumbu X terletak di bidang kuning. Yang tahu siapa, ayo? Yang bisa menuliskan persamaannya. Putri? Elva? Filosofi? Hildi? Hila? Yang tahu persamaannya, ini dituliskan persamaannya apa ya? Kalau misalkan kita menuliskan, nggak ada yang tahu. Kalau bidang X, O, Y, itu kan Z-nya itu kan 0. Oh, berarti persamaan kuning itu sebenarnya kalau dituliskan itu, saya mengambilkan Z sama dengan 0. Kemarin kan kita sudah di bab 1 kan, kalau Z sama dengan 2, Z sama dengan 3, itu kan bidang yang sejajar dengan ini bidang sumbu koordinat, jadi bidang XOY. Ya. Kalau misalkan nanti ada Y sama dengan 3, itu berarti sejajar dengan bidang XOZ. Kalau nanti ada Z sama dengan, X sama dengan 4, misalkan itu sejajar dengan bidang YOZ. Ini saya mengambil contoh khusus, maka tadi saya tuliskan bentuknya itu. Biar gambarnya nampak sih, kalau digambar di manual. Kemudian saya menggambar ini warna coklat ini ya. Ya. Ini bidang W satunya ini. Nah, berpotongannya menurut garis ini. Tadi kan Mbak Sri ini tadi kan ini Ardianti tadi. Ya. Nah, ini. Nah, kemudian ini saya mengambil di titik O ya. Maka kan buat garis melalui O tegak lurus garis ini sumbu X. Maka misalkan ini OP ya. Kemudian di sini ada OA, ini pada sumbu ini. Ini berarti kan artinya OA itu tegak lurus ini, sumbu X, OP itu juga tegak lurus dengan sumbu X. Ini terletak di bidang V ini. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat, sebenarnya kan sudut antara dua bidang warna coklat dan warna ini kan ini, sudut OA dan OP. Sudut OA dan OP itu ya sudutnya itu. Nah kemudian yang kita lihat di sini ketika kita ilustrasikan, kalau misalkan ini kan titik P ini ya, ini kan kalau misalkan kita membuat
garis yang tegak lurus. Jadi misalkan memang AP itu tegak lurus bidang coklat ini. Jadi kita pilih titik P sehingga AP itu tegak lurus. Nah, kemudian yang kedua, ini kan kita tetapkan titik R itu tidak di bidang coklat ya. Ini titik R itu sebarang, tapi di sini kan bahwa AR itu tegak lurus dengan warna kuning. Dengan warna kuning. Berarti kan nanti kan sebenarnya kan kalau AP itu kan arah normal dari bidang coklat, sedangkan AR itu adalah arah normal dari ini, dari warna kuning. Nah, berarti nanti kan artinya kalau sudut AOP itu theta, sedangkan di sini kan PAO itu 90 min theta, sedangkan OAR itu 90, berarti ini kan theta. Ya, ini kan theta. Oh, kalau gitu sudut AOP sama dengan sudut RAP. Ya, jadi mencari sudut ini berarti sama saja sudut ini. Nah, kalau kita gunakan sudut ini, berarti kan sebenarnya kan sudut dari dua garis AR dan AP. Nah, AR itu kan arah dari ini. Nah, kalau misalkan bidang V itu bentuknya kan ini dalam bentuk normal itu cos alfa 1 x1 cos beta 1 y gamma 1 z min d1 itu jarak, kalau ini misalkan gambar ini ya 0, itu sama dengan 0. Nah, kemudian normal dari yang warna coklat itu misalkan cos alfa 2x ya, cos beta 2y cos gamma 2z min d2 sama dengan 0. Nah, ini kan sebenarnya kosinus arahnya, arah dari garis itu. Nah, dari bab 1 itu kan kalau sudut yang dibentuk dari dua garis AP dan AR itu theta, berarti kan cos theta itu cos alfa 1 cos alfa 2 cos gamma beta 1 cos beta 2 cos gamma 1 cos gamma 2. Gitu ya. Jadi sehingga kita dapatkan, kenapa rumus ini didapat? Karena kita menggunakan yang AP dan AR. Itu sehingga kalau kita dapatkan, oh ini tadi terus, maka kalau kita bidangnya kita gantikan A1X, D1Y, D1Z ini dan Y-nya ini, maka tentunya adalah kita dapatkan cos alfanya itu ini. Nah, cos tetanya itu ini. A1, A2, B1, B2, C1, C2 dibagi ini. Nah, ini tandanya plus minus ya. Plus minus itu tentunya yang kita lihat itu kan bahwa memang kalau ini dinyatakan dalam bentuk normal, itu memang nilainya sebenarnya tergantung dari nilai P itu ya. Jadi P itu adalah bilangan non negatif ya. Bilangan non negatif ya, positif ya. Itu kalau memang tidak melalui 0,0. 0,0,0. Jadi seperti itu. Nah, dari bentuk ini akhirnya gini, kalau memang nanti mencari berapa besar sudut dua bidang ini, nah, apakah kita harus mencari P atau tidak? Maka sebenarnya kan gini, kalau ini tandanya plus minus, maka ada dua, positif atau negatif. Positif berarti lancip, kemudian negatif berarti tumpul. Nah, kalau sudut dua garis itu memang diambil yang terkecil, ya, maka nanti kalau misalkan ada dua nilai, ambil sudut yang positif. Ya, itu berarti nanti menggambarkan sudut antara dua bidang. Berapa besarnya? Ya. Beda dengan arah tadi ya. Kalau misalkan arah kan memang yang orientasinya itu kan kemana arahnya. Sehingga nanti kan di situ memang kalau memilih P itu kan bisa arahnya itu dia itu tumpul, kemudian positif, negatif. Sehingga nanti kan tergantung pada gerakannya di situ. Sehingga nanti ketika misalkan bentuknya itu, berarti kan kita tinggal mendapatkan di sini. Ya. Maka ini ya, pertama kalau V dan W sejajar, maka theta 0.
Artinya kalau W dan V itu berimpit, maka theta juga 0. Ya. Kalau 0, berarti cos alfa itu atau cos theta itu 1. Berarti cos 0 itu 1. Nah, sehingga dari bentuk ini kita dapatkan ini. Jadi artinya dari bentuk yang ini tadi, ini kalau bernilai 1, maka kita dapatkan ini. Kita dapatkan ini. Bagaimana menyelesaikan sehingga dapat ini? Ya tentunya Anda bisa menguraikan sebenarnya di situ ya. Jadi nanti kan ini sama dengan 1, maka uraikan. Misalkan ini kuadratkan, ini dikalikan silang dulu, kemudian kuadratkan, berarti menghasilkan bilangan positif. Maka nanti kan, tinggal ini kali ini, kemudian ini dikuadratkan, ada 3 suku, ya nanti kuadratkan 2 kali di situ ya. Misalkan ini dikurung yang bagian ini dan ini, berarti nanti orientasinya itu, kemudian apa yang sama dieliminir, sehingga nanti dihasilkan bentuk ini. Kemudian kalau yang tegak lurus, berarti cos 90 itu 0. Artinya kita dapatkan mesti pembilangnya itu harus 0. Pembilangnya 0 itu adalah ini. Maka didapat di sini bahwa kalau bentuk ini, ya, bentuk ini berarti nanti yang kita dapatkan itu adalah perkalian dari bilangan arahnya itu 0. Ya. Oke ya, itu. Nah, mungkin kalau di sini tentunya bisa mencari ya, dari bagaimana nanti bisa menetapkan. Jadi ini tidak sama itu berarti sejajar. Kalau ini nanti sama itu berarti berimpit. Kalau nanti yang diperhatikan itu adalah bilangan arahnya. Oke ya, bukan nanti ini disusun secara kelompok sehingga kita dapatkan ini. Ya, di slide ini sudah saya tuliskan, cuma nanti Anda mungkin bisa mencobanya sehingga nanti mantap ketika arah ini. Karena yang sering kali itu gini, ketika diberikan bidang yang seperti ini, ya, ini yang saya sampaikan, seringkali ada yang salah itu menuliskan gini, V dan W itu sejajar atau V dan W itu tegak lurus. Ya. Kalau W tegak lurus, dia tidak menggunakan bilangan arahnya ini, tapi termasuk konstantanya digunakan. Jadi A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2. Nah, ini kan menjadi salah, karena konstanta itu tidak menentukan arah, tapi menentukan titik-titik yang dilalui saja. Itu ya. Itu sering sekali di situ mungkin muncul kesalahan di situ. Ini ada ya, tidak saya tampilkan. Tapi nanti saya minta ditarik, mungkin secara kelompok aja. Katanya kalau forum diskusi dikelompokkan, mungkin kelompok satu bisa mengomentari kelompok yang lain. Ngesetnya saya belum selesai set kemarin. Mudah-mudahan nanti saya bisa ngeset. Oke. Ini saya memiliki soal ya. Kemarin mungkin sudah pernah saya sampaikan sebelumnya. Kalau diketahui persamaan bidang datar ya, yang melalui ini sejajar dengan ini. Jadi pertanyaannya pertama itu kan mungkin kita memahami soal ini atau enggak dulu. Kemudian saya tanya dulu, melalui 3, negatif 2, negatif 4 yang horizontal. Yang horizontal itu maksudnya apa ya? Horizontal. Horizontal itu tegak, Pak. Tuh, horizontal. Yang tidur. Yang tidur. Nah, berarti artinya kalau misalkan kita mengatakan yang horizontal itu bilangan arahnya berapa sih? Rahmawati, bilangan arahnya berapa? Gimana, Pak? Arah apanya? Arahnya. Bidang yang horizontal itu memiliki arah kan?
normalnya itu. Atau contoh bidang yang horizontal, contohnya apa sih persamaannya? Contoh dulu. Sumbu X itu bidang ya? Ya, kalau sumbu X kan garis. Oh ya, garis. Bidang yang horizontal. Apa ya, tadi, Pak? tadi sudah kan yang warna kuning tadi? Oh Ya. iya, iya itu. Apa contohnya apa? Ditulis jadi? Misalkan Itu tuliskan 5 bidang yang horizontal, itu bisa ya? kayak jejar jenjang gitu, Pak. Oh, enggak, no, bidang itu. Kalau jajar genjang itu cuma cara menggambarkannya. Artinya di situ bidangnya tak terbatas. Kan maksudnya digambar semua kan nggak mungkin tuh yang luasnya tak terbatas. Bidang yang horizontal itu bidang yang sejajar atau berimpit dengan bidang X, O, Y. X, O, Y. Tahu ya? Kalau misalkan bidangnya itu Z sama dengan 0, itu horizontal enggak sih? Kamu bisa gambar bidang Z sama dengan 0 enggak ya? Rahmawati. Z sama dengan 0. Bisa? Oh, bisa. Bisa ya? Insya Allah. Insya Allah bisa. Oh, sorry, ini klik ya. Oke, sehingga nanti kan sebenarnya kan kalau misalkan Z sama dengan 0, Z sama dengan 3, Z sama dengan 4, Z sama dengan negatif 7, itu kan bidang-bidang yang horizontal. Nah, misalkan saya ambil ini bidang yang salah satunya itu Z sama dengan 3, Z sama dengan 0. Nah, ini bilangan arahnya berapa ini bidang ini? Bidang ini bilangan arahnya berapa? Kalau dituliskan bilangan arahnya adalah apa? Koefisien X-nya 0, koefisien Y-nya 0, koefisien Z-nya 1. Bilangan arah ini berapa? R. Ya, kan sama. Koefisien X-nya 0, koefisien Y-nya 0, koefisien Z-nya 1. Nah, berarti artinya bidang-bidang yang sejajar itu ya tentunya bilangan arahnya sama. Nah, berarti kalau misalkan melalui titik 3, negatif 2, negatif 4 yang horizontal, berarti bilangan arah bidang yang horizontal itu ini. Oh, kalau begitu sebenarnya soal yang lain, kadang orang menuliskan melalui titik ini dengan bilangan arah 001. Jadi seperti itu. Pak, kalau misalkan kita tuliskan 007 boleh enggak, Pak? Kalau misalkan saya menuliskan, oh ini kan ada 4Z sama dengan, atau ini Pak, ini bilangan arahnya 004. Misalkan ini. Loh, Pak, ini bilangan arahnya tidak sama, Pak, dengan yang atas. Ya, ini namanya sebanding. Jadi banding itu kan kalau ini 001, maka ini bisa disederhanakan dibagi dengan 4. 0 dibagi 4, 0, 01. Nah, sama. Jadi artinya kalau bilangan arahnya itu sebanding, jadi sebenarnya dia itu adalah sejajar. Jadi karena bentuk satu bisa diubah ke bentuk yang lain. Itu yang nomor 2 ini. Kemudian nomor 3 mungkin barangkali kan kita bisa melakukannya di situ. Sehingga nanti kan gini,
Kalau misalkan nomor 1, tentukan persamaan bidang datar yang melalui ini dan sejajar dengan bidang ini. Nah, kalau sejajar dengan bidang itu tadi, maka kan bilangan arahnya sebanding. Ya, mungkin kalau misalkan Anda menuliskan, oh Pak, kan bilangan arahnya sebanding. Berarti saya bisa menuliskan kalau bilangan arahnya itu adalah A, B, C, ya, misalkan bilangan arah ini A, B, C, ya boleh, sehingga nanti A per 2, B per negatif 3, C per negatif 5, itu sebanding di situ. Kemudian melalui titik itu, berarti nanti kan kita menuliskannya bisa dalam bentuk yang ini. Sehingga kalau kita ilustrasikan misalkan soal nomor 1, ya mungkin kalau dituliskan itu bisa seperti ini. Misalkan bilangan arah bidang W ini adalah ABC. Ya. Tadi kan kalau sejajar berarti dipenuhi ini. A per 2 sama dengan B per negatif 3 sama dengan C per negatif 5. Kita misalkan P. Oh berarti A itu 2P, B negatif 3P, C itu negatif 5P. Nah persamaan bidang W melalui ini, bilangan arahnya ini adalah 2P kali X plus 1 negatif 3P kali X plus 2 min 2 dan seterusnya. Nah kalau kita tuliskan kan ini. Nah kalau P-nya tidak 0 maka akan kita dapatkan ini. Nah, ini artinya apa? Sebenarnya ketika mengerjakan bilangan arahnya sebanding, Anda menuliskan dalam bentuk ini itu boleh. Atau Anda langsung menggantikan di sini adalah bilangan arahnya 2, negatif 3, negatif 5 itu juga nggak masalah. Jadi mengerjakan soal nomor 1 dengan menggunakan ini, atau langsung Anda menetapkan P-nya 1, itu boleh, nggak masalah. Itu nanti tidak mempengaruhi nilai D. Artinya nilai D itu akan menyesuaikan dengan bentuk yang kita dapatkan itu. Itu perbedaannya ya. Mungkin barangkali sebanding di sini itu orientasinya di situ. Jadi kita memakai itu boleh. Kecuali nanti kalau misalkan memang kata sebanding itu belum tentu nanti menghasilkan yang sama. Itu nanti akan terjadi misalkan pada garis bersilangan. Ya, nanti pada garis nanti akan muncul perbedaannya di situ. Kemudian kalau nomor 2, ya nomor 2 itu nanti kan ketika kita tuliskan tadi bilangan arah bidang XOY, yaitu tadi kan O adalah bentuknya 0, 0, 1. Ya, jadi kalau misalkan persamaannya apa, ya kita tinggal menuliskannya di situ. Kalau misalkan ini saya perkecil aja. Berarti nanti persamaan bidang yang melalui itu berarti nanti kan tinggal O0 kali X min 3 ya ditambah dengan 0 kali X plus 2 Y ya. Ya. Ditambah dengan 1 kali Z plus 4. Nah, atau di sini kan sebenarnya kan sama kalau kita menuliskan diperoleh Z sama Z plus 4 ya. Nah, maka kita dapatkan bidangnya ini. Oke. Kemudian kalau misalkan yang B, yang nomor 3, yang C, ya. Bagaimana kalau misalkan yang nomor ini? Ya, jadi melalui titik ini dan ini serta tegak lurus dengan bidang ini. Nah, sekarang kan nanti kalau misalkan bidang yang kita maksudkan itu ini, jadi bilangan arahnya kan boleh dituliskan di sini. Ya, jadi B itu boleh misalkan melalui ini. Atau langsung memulai dengan misalkan gini. Misalkan bilangan arah bidang W itu adalah misalkan A, B,
C. Ya, boleh. Jadi misalkan bidang ini, bidang W itu bilangan arahnya ini. Nah, pertama, nanti kalau kasus 1, ya, kasus 1 itu melalui A, ya nanti Anda bisa menuliskan di situ melalui A, melalui B, melalui C. Nah, kalau seperti itu nanti persamaannya bisa nggak dituliskan di situ? Nah, kalau di situ kan nanti ada A kali X min 2 ditambah misalkan B kali Y min 1 ditambah C kali Z min 1. Ya, ini sama dengan 0. Nah, kemudian yang kita lihat di sini sebenarnya, apakah nanti kita tuliskan lagi yang ini? Boleh, misalkan kemudian tuliskan yang kedua juga boleh, nggak masalah sebenarnya. Nanti apakah nanti A kali di sini X min, atau di kertas saja ya. Sorry, ya nanti tidak terlalu lama. Itu adalah 2,1,1 3,2,2 garisnya di sini X plus 2Y min 5 Z min 3 sama dengan 0. Ya, tegak lurus. Kita lihat di kertas saja biar selesai ini, waktunya kan jam 4. Ya, jadi yang kita lihat di sini, jadi pertama kalau melalui titik A, titik B, jadi bidang yang dicari itu bidang W. Nah, cara pertama itu kan kita misalkan ini, misal bidang W itu AX plus BY plus TZ plus D sama dengan 0. Nah, ini kan artinya gini, melalui A. Ya, artinya apa di situ? Ya, kita tinggal memasukkan ya. Jadi nanti ada 2A plus B plus C plus D sama dengan 0. Melalui B, ya, nanti ada 3A plus 2B plus 2C plus D sama dengan 0. Tegak lurus, ya, tegak lurus dengan V, misalkan ini V. V, berarti kan kita dapatkan ini 1, bilangan arahnya 1, 2, negatif 5. Ya, berarti yang kita pakai itu adalah A plus 2B min 5C sama dengan 0. Nah, ini diselesaikan. Jadi ini diselesaikan sehingga nanti ketemu A, B, dan C. Ya. Atau kalau misalkan kita gunakan yang kedua, persamaan bidang, misalkan bidang W, misalkan arah W, itu adalah A, B, C. Kita tidak menuliskan D. Ya. Berarti persamaan bidang melalui A dengan bilangan arah ini. Ya, berarti kan kita tuliskan A kali X min 2 ditambah B kali Y min 1 ditambah C kali Z min 1. Nah, ini yang kita tuliskan pertama bentuknya ini. Ya. Ini boleh juga Anda juga menuliskan persamaan bidang yang melalui ini. Tetapi nanti ketemunya akhirnya sama ya. Jadi nanti yang kedua boleh dituliskan A kali X min 3 ditambah B kali Y min 2 ditambah C kali Z min 2. Nah, ini kalau seperti ini artinya nanti kan Anda uraikan, jadi contohnya itu nanti kan ada ini diuraikan itu kan jadi AX plus BY plus TZ. Nah, nanti kan min 2A min B min C itu sama dengan 0. Ini AX plus BY plus TZ. Ini nanti min 3A kemudian min 2B min 2C sama dengan 0. Nah, kalau dikurangkan ini kan ini 0.
Sehingga tinggal yang kita dapatkan itu kan A plus B plus C 0. Nah, kita dapatkan 1. Nah, ketika tegak lurus dengan bidang ini, ya ini kita dapatkan 2 ini. Dengan V, kita dapatkan A plus 2B min 5C sama dengan 0. Nah, ini ada 2. Sehingga Anda bisa menyatakan A dalam B, A dalam C. Ya, sehingga nanti kan kalau dalam bentuk ini kan A plus B plus C sama dengan 0. A plus 2B min 5C sama dengan 0. Kalau dikurangkan, ini hilang, tinggal min B, ini plus 6C sama dengan 0. Kalau gitu, B itu sama dengan 6C. Kalau B 6C, berarti A itu sama dengan berapa? Nah, berarti kan A itu kita tinggal menuliskan di sini. Ya, kalau B itu 6C, ya berarti ini kan kita tinggal gantikan 6C berarti 7C. B itu min 7C. Ya, berarti persamaannya apa ya? Ini tinggal diganti. Ya, jadi kalau ini kembalikan ke sini, kembalikan ke bentuk yang atasnya ini tadi, ya maka kan boleh diambil salah satu di sini. A itu diganti negatif 7C, X min 2, plus B itu diganti dengan 6C, ya, kali X min 1 ditambah C, Z min 1. Nah, ini kan berarti C-nya tidak 0, berarti ini hilang. Ya, selesai. Itu ya. Boleh ini. Ya. Boleh pakai yang ini tadi. Boleh pakai juga Anda mengambil satu ini, tapi tidak mengurangkan seperti ini, tetapi memasukkan yang ada ini. 322 itu melalui bidang ini. Berarti dimasukkan A kali 3 min 2. Berarti A. B kali 2 min 1. Berarti B. C kali 2 min 1 berarti C. Kan sama dikurangi. Jadi dengan mengurangkan atau memasukkan ini ke persamaan ini tanpa mengganti ini boleh. Ya, jadi itu cara untuk menyelesaikan satu persoalan, sehingga kadang-kadang kan persoalan itu bisa saja memiliki penyelesaian tunggal, tapi kadang-kadang juga penyelesaiannya adalah banyak. Oke, begitu hari ini. Ada pertanyaan? Aziza, ada pertanyaan? Aziz? Belum, Pak. Belum ya. Nuri, ada pertanyaan, Nuri? Belum, Pak. Belum. Catherine? Belum, Pak. Belum. Putri Andini? Belum, Pak. Belum. Ya, oke ya. Oke, mudah-mudahan jelas. Nanti kalau ada forum, kalau misalkan saya tidak upload hari ini, berarti pokoknya kalau ada forum itu jadwalnya adalah seminggu ya. Biasanya satu pertemuan itu adalah batasannya memang seminggu. Cuma kemarin mungkin double ya, mudah-mudahan nanti tidak double. Intinya gitu. Mudah-mudahan bisa mengerjakan dan saya belum cek siapa yang sudah dan yang belum, tapi mudah-mudahan nanti semuanya bisa berpartisipasi di dalam satu proses, dan harapannya nanti adalah ketika ada sesuatu yang mungkin barangkali perlu diberikan penguatan atau ada yang perlu didiskusikan, nanti coba kita diskusikan kembali. Oke, terima kasih hari ini. Mohon maaf